Di antara iblis, beberapa sosok kuat keluar, bertahan dalam kekuatan iblis yang menakutkan, dan langsung bertarung dengan Master Sekte dari Raja Perang, penguasa kelelawar gelap dan lainnya. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, dan kekuatan aneh ras iblis bertahan, membuat serangan Master Sekte Perang dan yang lainnya langsung jatuh ke udara, seolah-olah mengenai udara dan tidak dapat menyerang iblis ini sama sekali. Hah? Kekuatan iblis macam apa ini? Ucap Master Sekte dan yang lainnya diam-diam terkejut. Untuk melakukan pertempuran cepat, dia membawa Master dari Sekte Raja untuk menampilkan formasi Raja Perang. Tujuannya untuk menyebabkan kerusakan parah pada Demon Rache dan mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terduga bahwa kekuatan lawan dapat menahan serangan mereka untuk pertama kalinya. Tidak hanya Master Sekte Raja Perang, tetapi Master Suci Kelelawar Kegelapan dan banyak bandit kosong lainnya juga terkejut. Di seluruh lembah, meskipun ada banyak orang dari ras iblis, pada kenyataannya, orang-orang ini memiliki keunggulan mutlak. Itu normal. Dalam keadaan seperti itu, mereka menembak dengan keras, cukup untuk saling mengalahkan dengan tergesa-gesa. Namun ternyata pihak lain sepertinya sudah siap. Saat mereka mengambil tindakan, mereka membentuk pertahanan energi iblis yang mengerikan, dan energi iblis berubah menjadi penghalang. Energi iblis ini selembut cahaya bulan, dan bahkan menahan semua serangan dari kekuatan utama mereka. Di tempat klan iblis bulan berada, Master terkemuka tubuhnya menghantui kekuatan mengerikan iblis bulan, dan tanduk ganda tumbuh di kepalanya. Dia membobol tim Zong Wangzong, tangannya tiba-tiba memiliki cakar tajam seperti monster jauh di dalam tangannya, dan sayap daging muncul di punggungnya. Sambil terkekeh, dia mencabik-cabik beberapa murid Zong Wangzong. Dalam jeritan teriakan, murid-murid Raja Perang ini meledak seketika, meneteskan darah, dan esensi tubuh mereka terlempar ke dalam kehampaan. Tubuh mereka dibanting ke tangan mereka oleh penguasa klan iblis bulan ini, dan dia benar-benar menggerogoti mayat murid Raja Zong, dan bahkan beberapa murid Raja Zong belum sepenuhnya mati, mereka langsung berteriak dan meronta-ronta. Tindakan suku iblis bulan benar-benar membuat marah semua penguasa dari semua ras, semuanya menyerang dengan kejam, membunuh suku iblis bulan dengan panik. Tapi setelah Master Iblis Bulan menyerang, dia langsung kembali ke tim dan langsung bergabung ke dalam Moon Demon Formation. Dengan ledakan, serangan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan formasi setan bulan terdistorsi, tetapi tidak mungkin untuk menghancurkannya. Tampaknya telah menderita terlalu banyak kerusakan. Formasi setan bulan ini meledak terbuka, tetapi kekurangannya berubah menjadi formasi kecil, dipimpin oleh masing-masing tuan klan iblis bulan, dan dihadapkan dengan penguasa dari kekuatan besar. Lembah itu langsung berantakan. Sialan, iblis macam apa orang ini yang masih akan menggunakan formasi? Sial, jika tidak peduli seberapa kuat ras iblis ini, bagaimana mereka bisa menjadi lawan bagi begitu banyak dari kita? Ucap penguasa Raja Perang menjadi marah. Meskipun mereka tampaknya sedang menekan iblis saat ini, mereka belum mencapai prestasi apapun. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Buyi, apakah kamu belum memiliki formasi besar? Tanya penguasa Raja Perang dengan cemas. Tolong terus melawan untuk sementara waktu. Buyi, saya akan segera siap. Jawab kepala klan Buyi, Bukka, berkata dengan suara berat. Ayo lebih cepat, ucap penguasa Raja Perang memerintahkan. Namun, tindakan suku Buyi juga diperhatikan oleh orang-orang Moon Demon saat ini. Tampaknya mereka tahu bahwa umat manusia akan membentuk formasi besar di sini. Wajah pemimpin suku Moon Demon tenggelam, dan dia berteriak, jangan biarkan umat manusia ini membuat arai besar. Ekspresi penguasa Raja Perang dan yang lainnya berubah. Metode iblis ini sangat aneh. Beberapa orang bisa membentuk formasi, yang sepertinya menyatu menjadi formasi, yang akan sulit untuk dibunuh. Jika mereka benar-benar menghancurkan susunan suku Buyi, kesulitannya akan sangat meningkat jika mereka ingin membunuh iblis-iblis ini. Hentikan mereka, teriak penguasa Raja Perang segera meraung. Master Sekte Raja Perang tidak perlu berbicara, semua kekuatan utama di tempat kejadian menjadi gila dan penuh niat membunuh, dan Yu Qiansu dan Raja Pedang Mu Zifeng secara alami ada di antara mereka. Pada saat ini, mereka berdua secara alami tidak akan berpangku tangan. Mata Yu Qiansui dingin dan tajam,
dan kekuatan cahaya bulan tetap ada di tubuhnya, dan pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang tajam itu seperti air, membanting ke arah Master Klan Iblis Bulan. Wajah Master Iblis Bulan menunjukkan senyum muram, dan dia merasakan basis kultivasi dari Yukiansu, tetapi dia tidak panik sama sekali. Dia hendak memberi Yukiansu backhand, dan melihat bahwa pedang tajam di tangan Yukiansu telah langsung merobek kekuatan klan Iblis Bulan, dan menebas tubuhnya dengan tiba-tiba. Master Iblis Bulan ini berteriak, dan tubuhnya terkoyak oleh pedang Yukiansu. Darah iblis menyembur keluar dalam sekejap. Tiba-tiba ia menatap Yukiansu dengan ngeri. Jelas, itu tidak menyangka bahwa Yukiansu dapat menghancurkan kekuatan iblis bulannya. Dalam kemarahannya, dia akan berbalik dan pergi. Tapi Raja Pedang Mu Zifeng di samping telah menjaga Yukiansu, bagaimana dia bisa membiarkannya lolos. Pada saat terluka, Raja Pedang Mu Zifeng meraung tajam, dan aura pedang yang perkasa seperti pilar langit lautan, tiba-tiba membelah, merobek penguasa iblis bulan dalam sekejap. Dalam kehampaan, darah iblis yang tak terhitung jumlahnya terciprat, dan jiwa iblis yang ketakutan naik ke langit, berteriak pada penguasa lain dari klan iblis bulan, "Tolong aku." Pada saat yang sama, ia akan melarikan diri dengan ngeri, tetapi sebelum ia dapat melarikan diri, kekuatan dingin yang mengerikan menyapunya, dan kekuatan dingin ini membawa kekuatan yang paling menakutkan di dunia, langsung menyelimuti jiwa. Dengan hembusan, jiwa penguasa klan iblis bulan ini menghilang dalam ketiadaan dalam sekejap. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di lembah. Kekuatan seperti Sekte Raja Perang, serta master seperti Moon Demon Rache, semua memandang Yukiansu dan Raja Pedang Mu Zifeng dengan kaget dan marah. Ini adalah orang pertama dari ras iblis bulan yang jatuh sejauh ini. Wanita ini memiliki nafas yang murni sehingga dia pasti tidak melatih keterampilan biasa. Tatapan Master Sekte Zhan Wangzong berkedip, dan sedikit keserakahan muncul di matanya. Dia cukup terkesan dengan Yukiansu dan Daowang Mu Zifeng. Sebelumnya, dia hanya memperhatikan Daowang Mu Zifeng, seorang master dari mendiang guru suci, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yukiansu di sampingnya secara tidak terduga sangat kuat. Tiba-tiba, hati Zhan Wangzong siap untuk bergerak. Pria elang-elang itu juga terkejut. Dia tahu betapa kuatnya iblis-iblis ini. Meskipun dia baru saja menembus guru suci tahap akhir, sangat sulit untuk membunuh iblis-iblis ini. Yukiansu benar-benar berhasil. Lao San, ini yang kamu sebut orang Tianwu Danpu, berapa banyak antek kecil yang kamu takuti. Di samping pria elang-elang ini, berdiri seorang pria berpakaian hitam yang kokoh. Pria ini memiliki pandangan yang dingin dan membunuh dan menatap pria elang-elang itu dengan dingin. Ditatap oleh tatapannya, pria elang itu tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan seluruh tubuhnya merasakan tusukan jarum. Saudaraku, menurutku tingkat kultivasi orang ini bukan master suci jangka menengah. Jadi, ucap pria elang itu berkata dengan ketakutan. Pria berpakaian hitam ini adalah sosok terkenal di antara 18 pencuri kehampaan. Tapi sebagai pemimpin ketiga, pria elang itu tahu kengerian saudaranya dengan jelas. Orang ini kejam, tidak hanya kejam pada orang lain, tapi juga kejam pada dirinya sendiri. Selama dia ditatap, bahkan kakak kedua dan dia akan mengalami mimpi buruk. Terus, mata pria berpakaian hitam itu dingin, tidak heran yang kedua dan lelaki tua Huang Yun itu belum kembali setelah mendengarkan kata-katamu. Dari sudut pandangku, aku khawatir lelaki tua itu dan lelaki tua Huang Yun telah dibunuh. Ucap pria kulit hitam itu berkata dengan dingin. Ini, tidak mungkin kan? Ucap pria elang itu langsung terkejut. Apa yang tidak mungkin? Lalu beritahu saya, mengapa mereka belum muncul? Jawab pria berbaju hitam mendengus dingin. Pria elang itu terkejut. Memang, apa yang dikatakan kakak tertua itu masuk akal. Hei, saudaraku, jika demikian, karena kedua orang ini muncul di sini, itu berarti alkemis di Wudanpu juga seharusnya datang ke tempat rahasia ini. Mungkinkah orang itu telah memasuki bagian warisan? Tidak? Seandainya dia mendapatkan warisan kekuatan alkimia di sini, bukankah itu berbahaya bagi kita? Ucap pria elang itu tiba-tiba panik. Tanpa diduga, begitu kata-katanya jatuh, pria berpakaian hitam itu mencibir dan berkata dengan dingin, alkemis di Wudanpu memang masuk ke sini hari itu,
tetapi jika dia mewarisinya, itu tidak mungkin. Mengapa demikian? Tanya pria elang itu bingung. Idiot, tidakkah kamu menggunakan kepalamu? Saya benar-benar tidak tahu mengapa saya menjadikan Anda tuan ketiga dari pencuri itu. Jawab pria berbaju hitam mendengus dingin dan berkata lagi, jika aku tidak salah menebak, nafas hitam di tubuh kita seharusnya sudah terkontaminasi di saluran uji sebelumnya. Saya curiga itu mungkin cara orang iblis, tetapi sekarang orang iblis juga tertangkap di aura hitam, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu aura hitam di tubuh kita. Itu terkontaminasi dalam proses pengujian kekuatan pil di alam rahasia seperti itu. Benda ini dapat meracuni jiwa kita dan merusak asal suci kita. Jika saya tidak salah, itu pasti sarana ampuh dari alkimia kuno ini. Orang ini telah melakukan trik seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir untuk menemukan keturunan untuk diri Anda sendiri? Saya curiga bahwa dunia rahasia ini hanyalah jebakan dari kekuatan alkimia. Saya tidak tahu jebakan apa yang akan dihadapinya. Diperkirakan para alkemis yang memasuki saluran warisan sudah dimakan bahkan tidak memiliki tulang yang tersisa, dan mereka masih ingin mewarisi. Mereka tergila-gila pada mimpi. Pria elang itu tiba-tiba terbangun, dan apa yang dikatakan kakak tertua memang masuk akal. Kakak, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya pria elang itu panik. Apa yang bisa dilakukan? Tugas yang paling mendesak adalah berurusan dengan iblis terlebih dahulu. Saya selalu berpikir bahwa iblis ini bisa datang ke sini, ini sangat bermasalah. Jawab pemimpin. Pencuri itu mengerutkan kening. Untuk wanita ini, tunggu kesempatan untuk melihat ke belakang. Mari kita lihat seperti apa orang ini. Tapi jangan khawatir, orang-orang dari sekte Raja Perang lebih munafik dari kita. Pada saat ini, penguasa sekte Raja Perang melirik Yukiansu dengan rakus, menekan keserakahan di dalam hatinya, dan berteriak kepada semua orang yang hadir, semuanya, lihat apakah kalian bisa, klan iblis ini juga bisa dibunuh. Semua orang bersamaku membunuh musuh. Tiba-tiba, penguasa sekte Raja Perang membawa banyak master untuk membunuh lagi. Di antara klan iblis bulan, Chi Yan tidak bisa menahan rasa takut ketika dia melihat adegan ini. Aku sudah mengatakan bahwa orang itu adalah wanita dari pria iblis itu, bagaimana mungkin itu sederhana? Orang-orang klan iblis bulan ini memprovokasi wanita iblis. Bukankah ini mencari kematian? Pikir Chi Yan merasa menggigil di dalam hatinya, dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia bergumam, untungnya, saya melihat kesempatan dengan cepat dan tidak membuka diri. Namun, sekarang Yukiansu telah membunuh orang-orang dari klan iblis bulan, dan orang-orang dari klan iblis bulan pasti tidak akan menyerah. Jika dia dibunuh oleh klan iblis bulan, dan pria iblis itu mengetahuinya, bukankah itu berbahaya bagiku dan Demon Lee? Memikirkan nasib Yukiansu dan kemarahan Qin Chen yang akan dia hadapi, Chi Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Benar saja, seperti yang diharapkan Chi Yan, melihat anggota klannya dibunuh oleh Yukiansu, Master Klan Moon Demon langsung marah. Sialan, berani membunuh orang-orangku dari ras iblis bulan, ikut aku dan bunuh dua orang itu. Tidak, saya akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan memakannya sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, beberapa penguasa klan iblis bulan berteriak dengan marah, memimpin bawahan mereka, dan menyerang ke arah Yukiansu dan Raja Pedang Mu Zifeng. Nona muda, ucap Raja Pedang Mu Zifeng, tatapannya tiba-tiba memadat, dan dia berkata dengan gugup. Kali ini, ada dua master suci tahap akhir di tangan master klan iblis bulan. Mata Yukiansu dingin, tapi dia tidak panik sama sekali. Faktanya, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dan sekarang dia lebih mengkhawatirkan Qin Chen. Hadapi musuh, ucap Yukiansu berkata dengan dingin, menghadapi ras iblis, bagaimana dia bisa mundur? Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan, dia mendengar suara dari tempat yang tidak diketahui, ini berbahaya. Keluar dari sini segera, tinggalkan ruang lingkup pertempuran. Jangan terjerat dengan orang-orang dari ras iblis bulan, segera pergi. Suara ini, dengan kecemasan, memberi Yukiansu perasaan yang agak akrab, dan bergema langsung di benaknya. Ketika dia pulih, suara itu menghilang. Hah, siapa ini? Ucap Yukiansu terkejut, matanya menatap kerumunan, mencari kemana-mana. Siapa itu? Siapa yang melepaskannya?
dan suara ini memberinya perasaan yang agak akrab, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat mengingat siapa itu. Suara mana di alam surga yang memberinya rasa keakraban kuno ini? "Nona muda, ada apa denganmu?" ucap Raja Pedang Mu Zifeng merasakan sesuatu yang salah dengan Yu Qiansu, dan buru-buru bertanya. "Saya baik-baik saja. Seseorang mengirimi saya pesan barusan untuk menyuruh kita pergi dari sini, mengatakan ada bahaya di sini," jawab Yu Qiansu berkata dengan sungguh-sungguh. "Transmisi suara menyuruh kita pergi. Apakah itu Tuan Muda?" ucap Daowang Mu Zifeng langsung menebaknya, "Tapi jika itu Tuan Muda, Nona Muda tidak akan memiliki ekspresi ini. Tapi selain Tuan Muda, siapa lagi yang peduli dengan Nona Muda? Itu tidak mungkin dari anggota iblis kan? Ras iblis," gumam Yu Qiansu terkejut sesaat. Yu Qiansu melirik medan perang yang kacau. Pada saat ini, jelas tidak praktis baginya untuk menemukan seseorang yang mengirimkan suara itu. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri, belum lagi dia harus menunggu Qin Chen, bahkan jika Qin Chen tidak ada di sana. Di depan iblis ini, bagaimana dia bisa langsung kabur? Apalagi lembah ini masih tertutup, kemana dia bisa kabur? Yu Qiansu dan orang-orang dari klan Moon Demon bertarung satu sama lain, dan penguasa dari pasukan lain segera melihatnya, dan sekarang Yu Qiansu dapat membahayakan orang-orang dari klan iblis, dan tentu saja dia tidak bisa membiarkan Yu Qiansu mati dengan mudah. Tiba-tiba kedua belah pihak berada dalam pertempuran besar, dan tidak ada yang bisa memenangkannya dalam waktu singkat. Saat dalam pertempuran, Yu Qiansu masih ingat pengingat orang itu sebelumnya, dan Yu Qiansu melihat ke tepi medan perang. Pada saat ini, orang-orang Buyi yang tak terhitung jumlahnya telah mengepung medan perang, dan sederetan cahaya yang kuat keluar dari tubuh mereka. Kekuatan susunan cahaya yang menakutkan mulai meningkat. Orang-orang iblis itu gila menyerang orang-orang Buyi, dan orang-orang dari beberapa kekuatan besar melawan dengan putus asa. Darah beterbangan, untuk melawan orang-orang dari klan iblis, orang-orang Buyi terbunuh, beberapa kekuatan besar langsung menjatuhkan banyak ahli. "Bubka, berapa lama waktu yang kamu butuhkan?" teriak Master Sekte dari Battle King meraung, matanya sudah merah, dan dia telah kehilangan banyak Master di Battle King Seknya. "Segera," jawab kepala suku Buyi, Bubka, mengambil ahli dari suku Buyi, dan tubuhnya terus bersinar, dan niat membunuh yang mengerikan menghantui mereka. Begitu niat membunuh ini muncul, semua orang di lembah merasakan sedikit ketakutan. Susunan pembunuhan yang terdiri dari orang-orang Buyi sangat mengerikan, dan bahkan memiliki ancaman besar bagi mendiang guru suci. Yu Qiansu menunjukkan tatapan curiga di dalam hatinya, karena dia samar-samar merasa bahwa aura formasi pembunuhan ini tidak ditujukan pada orang-orang dari ras iblis, tetapi orang-orang dari beberapa kekuatan besar di lembah. Bagaimana ini terjadi? Dia memalingkan muka, dan tiba-tiba melihat seorang murid Raja Perang terbunuh. Klan Iblis dapat dengan jelas mengambil kesempatan untuk mengganggu formasi suku Buyi, tetapi berhenti sejenak, dan kemudian dia ditangkap oleh penguasa dari beberapa kekuatan besar. Di luar jangkauan pertempuran, pada saat yang sama, suara peringatan orang itu terus bergema di benak Yu Qiansu, membuat Yu Qiansu gelisah dan kaget di dalam hatinya. Tidak. Orang-orang Buyi telah berlindung pada iblis, dan kita tidak dapat membiarkan mereka membentuk formasi. Ucap Yu Qiansu tiba-tiba mengaum. Apa yang dia katakan mengejutkan semua kekuatan besar yang hadir. Apa? Suku Buyi berlindung pada iblis, lelucon apa? Banyak orang tidak percaya sama sekali, tetapi beberapa ahli, seperti penguasa besar perampok dewa jahat mengerutkan kening, dan ada kengerian di mata mereka, karena mereka akhirnya merasa ada yang tidak beres. Karena kekuatan formasi ini, para penguasa kekuatan inilah yang menghantui kita. Tidak, hati-hati semuanya, ucap penguasa besar perampok itu buru-buru meraung, dan raungan kemarahan yang tajam terdengar. Tapi sudah terlambat. Pada saat mereka meraung, kepala klan Buyi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan semburan cahaya yang menakutkan keluar dari pupil matanya. Arai pembunuhan yang mengerikan terbentuk dalam sekejap, seperti penggiling daging, menutupi seluruh lembah. Susunan cahaya yang menakutkan diarahkan ke penguasa beberapa kekuatan besar dan menghancurkan dengan gila-gilaan.